Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi. Gimana kabarnya semua? Baik. Baik. Gimana di sana hujan atau enggak anak-anak? Hujan balas, Terang, Pak. Ya sama di sini juga hujan terang, bales. terang. Ini Eh, Bang terang, Pak. ya di sini sebelum memulai pembelajaran Bapak akan buka dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya bagi adik tolong sebelum mulai pembelajaran tolong pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini Bapak minta untuk Andika memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya silakan Andika. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, Ayo maju. ayo maju, Ayo maju. ayo maju, Maju. Baik, di sini Bapak akan membagikan share screen PPT pembelajarannya. Gimana anak-anak, kelihatan share PPT Bapak? Kelihatan, Ya, Pak. Pak. Baik, di sini Bapak akan fullkan. Baik, hari ini kita akan belajar masih di tema 1 ya, organ gerak hewan dan manusia. Yaitu subtema 1, masih di subtema 1 masih Bapak organ gerak hewan pada pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengembangkan gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan vertebrata. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Baik, di sini Bapak minta bagi Adri dan Anika untuk membaca teks tersebut di dalam hati. Tolong cermati ya gambarnya juga. Apakah sudah bagi Adri dan Anika? Sudah. Anika gimana? Sudah Anika? Ya, Pak. Baik. Nah, coba anak-anak Bapak minta bagi Ade untuk menyebutkan karakteristik dari kelinci. Ya, tadi kan di gambarnya itu ada dapat, ini gambarnya tadi terdapat gambar apa anak? Siput dan Kelinci kelinci. dan siput. Ya, di sini Bapak minta bagi Ade untuk menyebutkan karakteristik dari kelinci. Contohnya yang satu itu kelinci merupakan hewan vertebrata dan sebutkan lain-lainnya cirinya bagi Adit. Baik, Pak.
Karakteristik kelinci yang kedua, gerakannya lincah dan cepat. Yang ketiga, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Ya, benar sekali Bagi Ade. Beri tepuk tangan buat Bagi Ade. Andika, karena kelinci sudah disebutkan karakteristiknya oleh Bagi Ade, Bapak minta untuk siput, Andika yang menyebutkan karakteristiknya. Contohnya yaitu siput merupakan hewan invertebrata dan coba Andika sebutkan lagi ciri-cirinya. Yang selanjutnya gerakannya lambat. Siput itu gerakannya lambat. Yang ketiga, siput itu berpindah tempat seolah-olah dia itu merayap. Ya, benar sekali Andika. Beri tepuk tangan buat Andika. Baik, lanjut. Pada pertemuan selanjutnya kan kita sudah belajar tentang hewan vertebrata. Sekarang yaitu hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, bertubuh lunak, dan memiliki rangka luar yang keras sebagai pelindung tubuh. Ya, contohnya seperti siput, ubur-ubur itu makan contoh hewan invertebrata. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar organ dari siput, di mana pada tabel tersebut terdapat nama organ gerak dan fungsinya, yaitu pada organ siput itu kaki, perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki, perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Di sini Bapak akan memberikan tugas untuk menyebutkan nama organ gerak dan fungsi dari hewan invertebrata, yaitu belalang, cacing, dan ubur-ubur. Dan tolong cermati nanti dikumpulkan nanti jam 5 sore di WA grup ya anak-anak. Baik, Kak. Apakah Baik, sudah Pak. jelas Bagi Ade dan Andika? Sudah. Sudah, Pak. Baik, selanjutnya. Di sini terdapat teks siput bukanlah hewan lemah. Coba Bagi Ade dan Andika baca terlebih dahulu. Baca dalam hati ya anak-anak. Apakah sudah Bagi Ade dan Andika? Sudah. Sudah, Pak. Baik. Nah, pada tabel berikut ini, anak-anak disuruh untuk dari teks bacaan tersebut tadi, anak-anak disuruh menyebutkan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Bapak minta Bagi Ade untuk menemukan ide pokok pada paragraf pertama dan kalimat pengembangnya. Ya, Bagi Ade coba sebutkan. Ide pokok pada paragraf yang pertama, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kalimat pengembangnya, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Ya, benar sekali Bagi Ade. Ya, coba Andika pada paragraf yang kedua, mana coba temukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Ide pokok yang paragraf yang kedua, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembangnya, kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Ya, benar juga Andika. Coba Bagi Ade lanjut pada paragraf ketiga. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan.
Kalimat pengembangnya, kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil, serpihan, sehingga mudah diuraikan oleh bakteri pengurai. Ya, benar sekali, Bang Ade. Coba Andika lanjut pada paragraf yang keempat. Siput adalah hewan pengembara yang mandiri. Kalimat pengembangnya, meskipun siput berjalan lambat, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembara siput pun sangat luas. Ya, benar, Andika. Coba lanjut yang selanjutnya bagi Ade. Ide pokoknya siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Kalimat pengembangnya, meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Ya, selanjutnya Andika. Benar juga yang dikatakan bagi Ade. Ya, selanjutnya coba Andika. Siput ada paragraf ke-6. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Kalimat pengembangnya, siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus kelebihan. Begitu pula dengan manusia. Ya, benar ini katakan Andika. Di mana ide pokok itu adalah topik yang menjadi pokok dari kalimat pengembang itu sendiri. Nah, pada selanjutnya yaitu bentar dulu ya anak-anak. Nah, selanjutnya pada pembelajaran selanjutnya, pada pembelajaran tadi kan kita sudah melihat banyak gambar. Sekarang dalam membuat gambar pada selanjutnya, pada pembelajaran selanjutnya ini, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Di mana corak gambar cerita atau ilustrasi itu dibagi menjadi beberapa, yaitu contohnya pertama yaitu realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Soleh. Ya, gambarnya anak-anak bisa lihat. Yang kedua itu ada karikatur, jenis gambar cerita atau ilustrasi. Yang kedua ada karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu. Anak-anak pasti sudah tidak asing lagi dengan gambar karikatur ini. Bentar ya anak-anak kok masuk. Yang ketiga ada kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Ini contoh gambar kartun ya anak-anak. Gambar kartun dapat berupa tokoh, binatang, atau manusia. Yang keempat itu ada dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Ya, contoh gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas lagi, yaitu buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukan hewan lemah. Kan tadi anak-anak sudah membaca teks bacaan siput bukan hewan lemah. Tadi di teks tersebut kan belum ada gambarnya. Jadi Bapak minta untuk anak-anak membuat gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukan hewan lemah. Anak-anak bisa memilih dari contoh-contoh gambar ilustrasi berikut ini seperti realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Jadi anak-anak bisa memilih salah satu temanya di sini, bisa realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Apakah anak-anak paham maksud Bapak? Paham. Paham, Bang.
Ya, kalau tugasnya ini dikumpul besok sore anak-anak kirim juga di WA group. Kalau tugasnya yang tadi baru dikirim nanti sore jam 5 di WA group juga. Nanti soal evaluasinya Bapak kirim di WA group juga. Baik, Pak. Baik, sekian pada pembelajaran pada hari ini. Bapak minta untuk salah satu dari anak-anak untuk menyimpulkan pada pembelajaran pada hari ini. Ya, Pak. Ya, bagi Ade. Hari ini kita sudah mempelajari tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Kita juga sudah mempelajari tentang ide pokok dan kalimat pengembang pada sebuah paragraf. Dan kita sudah juga mempelajari macam-macam ilustrasi. Ya, benar sekali bagi Ade. Di mana kita sudah belajar tentang hewan vertebrata, kalimat ide pokok dan kalimat pengembangnya, dan jenis-jenis gambar ilustrasi. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak minta untuk minta bagi Ade memimpin lagu daerah, yaitu lagu Meong Meong. Baik, Pak. 1, 2, 3. Meong, Meong meong, ale jule, kul gede, wen moko kereng pesan rusuhin, juk neng juk kul dijenengen didunekul. Baik, karena tadi dimulai dengan doa, Bapak minta bagi Ade juga menutupnya dengan doa. Silakan bagi Ade. Baik, teman-teman, sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Om Santi, Santi, Om. Santi, Santi, Om. Baik, sampai jumpa.